Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Pagi hari ini kita kembali mau membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, kami ada sebagai kami ada pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami biar firman-Mu akan terpatrik dalam hati sanubari kami, menerangi hidup kami, dan kami tetap berada dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita buka Alkitab dan kita temukan dalam Titus 3 ayat 4. Titus 3 ayat yang keempat. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada kita. Sekali lagi, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini berbicara tentang kemurahan Allah. Berbicara tentang kasih Allah yang nyata kepada manusia, yang nyata kepada kita. Kemurahan Allah dan kasih Allah dinyatakan agar manusia atau kita diselamatkan. Tanpa adanya kemurahan Tuhan, tanpa adanya kasih Tuhan, maka sudah tentu kita akan binasa. Manusia akan binasa. Kenapa? Karena kita sudah berdosa, dan dosalah yang membuat kita atau manusia jauh dari Allah dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia adalah ciptaan Allah dan diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi ketika manusia berbuat dosa atau jatuh dalam dosa, maka manusia tidak lagi sesuai dengan gambar Allah, tidak sesuai dengan rupa Allah. Kemuliaan Allah tidak ada lagi dan mewarnai kehidupan manusia, kehidupan kita. Dan yang ada adalah manusia selalu cenderung berbuat dosa, dan dosalah yang mewarnai kehidupan manusia di mata Tuhan, dan tidak ada yang benar seorang pun. Dan upah dosa ialah maut. Tetapi Allah ingat kepada manusia, dan hanya Allah yang dapat menyelesaikan persoalan manusia. Hanya Allah yang bisa mengampuni manusia. Perhatikan di sini. Tetapi Allah ingat kepada manusia, dan hanya Allah yang dapat menyelesaikan persoalan manusia. Hanya Allah yang bisa mengampuni manusia. Allah menyatakan kemurahan. Allah menyatakan kasih-Nya yang besar. Kalau kita baca dalam Yohanes 3:16 berkata, dalam Injil Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu,
kita meresponi kemurahan dan kasih Allah yang besar, tulus dan suci, dengan merendahkan hati kita, meninggalkan keangkuhan, kesombongan, percaya, sadar, bertobat. Karena hanya dengan kasih Tuhan kita diampuni, kita diselamatkan. Saudara sekalian, inilah kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Kemurahan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Kita ada karena kasih Tuhan yang mewarnai kehidupan kita. Kita sehat karena kasih Tuhan. Kita diberkati karena kasih Tuhan. Dalam situasi apapun, Allah tahu, Allah mengerti keberadaan saudara, keberadaan saya. Saudara sekalian, kalau kita lihat dan kita membaca dalam Matius pasal 11 ayat 28, di situ ungkapan kasih Yesus, ungkapan kasih Allah berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan. Kita datang merendahkan diri kepada Tuhan. Kita membawa setiap persoalan pergumulan kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelesaikan persoalan kita. Hanya Tuhan Yesus dapat mengampuni kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dengan tulus ikhlas, kita datang kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, inilah aku. Inilah saya yang berdosa. Inilah saya yang berbeban berat. Inilah saya yang memiliki masalah yang begitu banyak. Engkau mau menolong. Engkau mau menyelesaikan. Dan Engkau memberikan kelegaan kepada saya. Kasih-Nya tetap ada dan terulur dalam kehidupan kita. Dimanapun Anda berada saat ini mendengarkan firman Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Allah mengasihi saudara dan saya. Bagaimanapun keadaan saudara, bagaimanapun pergumulan saudara, kehidupan saudara, Dia mengasihi saudara. Kemurahan tetap ada, kasih-Nya tetap dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan. Mari serahkan semua pergumulan kita. Mari serahkan semua persoalan kita. Anda sakit pun saat ini, datang kepada Tuhan. Merendahkan diri kepada Tuhan. Dia mengasihi saudara. Dia mencintai saudara. Dan Dia mau menolong saudara. Tidak ada satupun yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami merendahkan hati kami kepadamu. Kami meninggalkan segala keangkuhan, kesombongan kami. Dan Tuhan memberikan pengampunan kepada kami. Biar kasih-Mu, kemurahan-Mu tercurah atas kehidupan kami. Kami sadar dan kami percaya Engkaulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang dapat menyelesaikan, memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kami. Di saat kami tertutup jalan, Engkau membuka jalan. Di saat kami tidak berdaya, Tuhan datang menolong kehidupan kami. Di saat kami putus asa, Engkau datang memberikan kelegaan kepada kami. Dan firman-Mu dan kasih-Mu Engkau ungkapkan bagi kami. Marilah kepadaku, hai kalian semua yang beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kasih Allah dinyatakan kepada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kasih Tuhan dinyatakan kepada kami. Kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami.
Melalui firman-Mu, melalui perkataanmu, Engkau mengundang kami. Engkau mengasihi kami. Engkau mau menolong kami. Hamba berdoa, setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, lawatan Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Engkau tahu kesusahan mereka, Engkau tahu penderitaan mereka, Engkau tahu pergumulan mereka ya Tuhan. Kami tahu hanya Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Sesuai dengan firman-Mu, Engkau mau menolong kami. Engkau menolong mereka yang sedang menderita, kepada mereka yang sedang sakit saat ini. Kemurahan-Mu dan kasih-Mu besar atas kehidupan mereka. Engkaulah penolong dulu selamat umat-Mu, Tuhan Yesus. Engkau sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu terpatrik dalam setiap hati kami, di setiap hidup kami. Biar firman-Mu membuat kami bersemangat di dalam Engkau. Biar firman-Mu menolong kami. Kami tetap berada dalam terang jalan-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan penuntun dalam kehidupan kami. Engkau hadir, Engkau menjamah hidup kami. Jamah mereka yang susah, jamah mereka yang sakit Tuhan. Sembuhkan mereka, kuatkan mereka yang lemah, berikan kelegaan kepada mereka, kepada kami. Kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami belajar terus mengasihi Engkau, karena kemurahan-Mu besar atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita tetap ada dalam Tuhan, sebab kemurahan Tuhan selalu ada dan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.